dihancurin total. Hancurin Total. Tadinya beliau malah ngomong alat-alatnya, medianya suruh ngubur, suruh nguruk tanah saya ngomong lu gila bos, udahlah. Oke, nah ini sebetulnya satu kejadian yang cukup jarang langka ini Norma. Kenapa kok? Karena kan selama ini kalau Norma saya suasananya semangat, bangun kolam baru, bikin kolam baru gitu kan, bikin kolam-kolam premium, kolam bagus. Kali ini kita mau ngancurin kolam bagus. Hancurin kolam bagus. Padahal banyak customer yang pengen punya kolam bagus. Ini customer punya kolam bagus, pengen dihancurin. Kebayang nggak? Saya termasuk banyak berutang budi sama beliau. Kebetulan ownernya ini sahabat saya dari kecil, temen SMA, temen nakal lah gitu ya. Nah, saya nggak mau sebut beliaunya siapa, tapi kira-kira 5 tahun yang lalu saya bangun kolam ini dengan anggaran budget RAB-nya plus RDF plus semua media saat itu terbaik, media yang terbaik. Ikan semuanya top perform, bahkan beberapa ikan-ikan itu udah pernah GC semua di kolam ini. Itu 5 tahun yang lalu kolamnya top plus media dan lain-lain itu 400 juta. Itu aja 5 tahun yang lalu ya, kalau sekarang aja masih berasa gede segitu. Wah, udah bagus. Itu 5 tahun yang lalu 400 juta, kolam 55 ton, kedalaman 2 meter. Ikan top semua, memang beberapa ada yang mati, udah ada yang sakit karena faktor usia dan lain-lain. Tapi yang paling sedih akhirnya saya diminta oleh beliau untuk menghancurkan total. Nah itu nanti seperti apa dan kenapanya kita supaya teman-teman nggak penasaran, yuk kita ikutin dan cek kondisi kolamnya seperti apa. Dan saya mau tunjukin, inilah yang saya bilang, kalau kita sekali bikin kolam dengan spek yang bagus, ini cukup lama loh 5 tahun, tapi nanti kita lihat kualitas air dan lain-lain ya. Oke, kita masuk. Oke, ini kita ada di kolam. Mungkin kalau yang ikut saya lama itu Mas Anam, Wahid, Dayat ngalamin ya kolam ini ya. Kalau Mas Oyun belum ya Mas ya. Mas Oyun memang paling baru. Nah, kalau buat sekedar catatan teman-teman, untuk ukuran 5 tahun yang lalu kolam ini udah mewah. Nah, 5 tahun yang lalu udah pakai RDF segala macam seperti ini loh. 5 tahun udah kenal RDF. Udah. Makanya kan rata-rata kolam yang kita bikin, lihat nih sampai sekarang nggak ada jeleknya, nggak ada apanya. Kalau isi ikannya tambah sedikit, karena yang tadi saya ceritakan, ada yang mati, ada yang sudah dikasihin ke temennya. Beliau ini kalau ikan bosen itu dikasih-kasihin biasanya, nggak mau dijual. Gitu. Nah, tuh lihat tuh, itu nanti kita angkat satu-satu ya. Itu ikan rata-rata 70 sampai 80 cm ke atas tuh. Masih tinggal 5 ekor ya, beberapa udah kita pindahin ke Ronin. Nah, tapi intinya Norma bisa lihat airnya, coba teman-teman kasih lihat. Bukan kolam ini bermasalah ya, sekali lagi ya. Sampai dasar tebus, ini 2 meter kedalamannya. Salah satu kolam awal-awal yang kita bikin dari Bleskoi ini. Ya kan, lihat konstruksinya, nggak ada retaknya sama sekali, nggak ada pecahnya. Tuh, ya ini mau jejeran orang 20 di pinggir kolam juga kuat. Ini nanti saat bongkar aja, karena kalau kita malam ini pasti nggak akan keburu. Ini sepanjang ini medianya top semua, import semua. Ada Momotaro Bacteria Host, ada Biokristal, ada macam-macam. Ya cuman waktu itu belum mengenal BioCube. Artinya BioCube sudah ada, tapi memang waktu itu beliau memilih media-media import yang nanti kita akan bongkar semua. BioCube itu import atau lokal? Import semua. Dan ini media juga semuanya full import semua. Nih RDF-nya nih KC60 yang waktu itu ukurannya paling besar. Jadi ini RDF ini fungsinya untuk memperingan kerja media atau filter, sehingga media-media mekanik ini sebetulnya tidak terlalu diperlukan kalau sudah ada RDF ini. Ya, tuh seroknya tuh lihat tuh, panjang seroknya ini kira-kira 3,5 meter. Ya kan, karena memang untuk kedalaman kolam 2 meter lebih nih. Ini 2 meter kayaknya lebih, 2,2 nih. Oh ya, kalau mau tanya ini berarti sistemnya itu muter ya? Iya, nanti biasanya kalau tertentu, ini saya matiin dulu, karena kan mau saya kuras sama nanti mau saya serok, sementara panelnya saya matiin dulu. Cuman saya pengen nunjukin ke teman-teman bisa bayangin 5 tahun yang lalu kita udah bikin kolam seperti ini. Dan hari ini kita mau ngancurin. Setelah ikannya kita pindahin, ini mau dihancurin total. Hancurin total. Tadinya beliau malah ngomong alat-alatnya, medianya suruh ngubur, suruh nguruk tanah saya ngomong, lu gila bos, udahlah nanti tak bantu jualin lah. Ini duit semua puluhan juta nih, nanti sama media nih bisa ratusan juta nih, medianya juga penuh full semua, suruh buang gitu loh ya. Nanti pokoknya itu kita aturin yang terbaik lah. Cuman intinya teman-teman, pesannya adalah kalau kita bikin kolam ini bagus, teman-teman bisa lihat 5 tahun lebih yang lalu pun sampai sekarang, baik secara kualitas air, konstruksinya, sistemnya,
filternya dan lain-lain masih bagus semua. Dan saya belum pernah ganti atau kuras juga loh kolam ini loh. Sama sekali. Nggak pernah, 5 tahun ini belum pernah dibongkar sama sekali. Dan lihat airnya. Nah, ini 2 kali kedalamannya kolam blok O nih. 2 meter lebih ya. Oke, biar teman-teman nggak penasaran ikannya segede apa dan seperti apa, kita sekalian tunjukin ke teman-teman. Yuk, sambil diserok. Pelan ya ikan besar. Gila. Awas, jangan kena pipa. Awas, ke kiri sedikit. Oke, awas. Nah, oke, nah. Ini ikan pertama nih, susui, 80 cm lebih nih kayaknya. Saya belum ukur, nanti ukur video dan lain-lain juga setelah kita nyampe Ronin aja. Saya ingat bener ikan ini, kalau nggak salah itu Grand Champion C dulu, zaman beliau masih suka show. Ini kayaknya ada 5 kali lebih nih. Dan sampai sekarang kualitasnya masih top. Tuh, lihat tuh. Betina. Saya ingat kalau nggak salah ini farmnya apa ya, saya lupa, Kawakami kayaknya. Ini dari Air Collection Narita. Jadi Narita itu ikan-ikan Air Collectionnya atau yang collectionnya dari Narita Jepang itu pasti ikan-ikan yang top. Nyatanya sampai segede ini kualitasnya tetap bagus kan. Wah, nggak ada turunnya. Ini female nih padahal. Nanti saya pastiin dah. Dan ini dulu kita dapatnya dari Samurai Koi. Ya, saya kasih bocoran harga ikan ini dulu 1 juta yen plus. Jadi nominalnya 150 juta. Itu zaman 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Ya, 150 juta 1,5 tahun yang lalu, dan itu belum sebesar ini loh waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah saya ingat pertama kali dapat untuk sio pertama ini masih di 60 BU-an. 60 BU. Ya, sekarang 80 kayaknya lebih nih, bisa mungkin ya feeling saya nih ya, bisa 85 BU ini, tapi nanti pastinya kita ukur belakangan ya. Nah, hati-hati teman-teman kalau ikan besar seperti ini. Juga handling dan masukin ke packingnya ini harus hati-hati, kepala dulu. Nah nih. Ini lebih disarankan ikan nggak diangkat. Oh jangan diangkat dulu. Setelah masuk kantong. Ya. Setelah masuk kantong baru kita oksigen sekalian di dalam sini baru diangkat. Nah, sip, ikan pertama dulu ya. Biar di oksigen dulu. Berarti ngasih oksigennya pun juga harus di air. Di air sebaiknya, karena ingat ini ikan 80 cm lebih nih. Feeling saya bisa 85 BU, mungkin bisa 90 BU. Ya, susui Kawakami dari Samurai Koi Center dulu. Nah, awas jangan nukik. Nah, gitu. Oh iya dong, makanya kan saya bilang handle ikan besar tuh apalagi nggak sembarangan. Makanya saya jujur kalau suruh jual ikan-ikan yang segede ini males saya. Malesnya resikonya, repotnya, capeknya, beratnya. Ini aja styrofoam masih pakai yang 1 meter nih kalau dikirim. Nah, ikan ini kalau untuk show, bukannya saya mau bela karena ini dulu ikan dari kita. Wah, untuk show sekarang masih strong banget. Untuk kelas C ini cari GC ataupun best in size atau apa masih pede nih kan. Sip. Aduh, sedih saya. Sedihnya tuh maksudnya kolam sebagus ini kok dihancurin gitu loh. Saya sampai ngomong sama beliau, atau kolamnya tak sewa, tak titipin ikan loh. Ini nggak main-main loh, ikan tose masuk sini growth-nya pasti cepet karena spek kolamnya bagus. Airnya juga air full gunung semua ini. Tuh lihat ya, sampai 3 orang kita, itu nanti ngangkatnya pun teman-teman kita update supaya teman-teman ngerti betapa repot dan beratnya ngurusin ikan jumbo. Temenku sampai kayak gini loh. Nah, sampai tiarap. Ya. Tapi keren kali ini keren banget. Ya kan? Ini kayaknya 80 cm lebih deh. Kalau lebih ya mungkin buat Jogja nggak bisa, nanti untuk show yang lebih gede lagi. Berarti setiap show itu ada ukurannya, ada batas ukurannya. Jogja besok 80 BU, tapi feeling saya ini tembus lebih. 5 tahun yang lalu 150 juta dan belum sebagus ini. Oh. Kalau buat teman-teman yang suka show, nanti saya aturin lah pokoknya, beres. Nek susah toh, biar ngapung di sini dulu, nyerok ikan lain. Nah, jadi nanti ngangkatnya ndak becek-becek toh, maksudnya wes langsung diangkatin. Nyariin dan belinya juga lewat Blast semua.
Dan rata-rata semua ikan di sini 100% dari samurai koi. Beliau kalau nggak dari samurai nggak mau. Iya, mandit ya. Tuh ya, edan, ringnya rapi, patternnya rapi, kepalanya bersih, beninya strong, merahnya. Wih. Nah ini kok aku dulu nih. Ini kalau nggak salah ini Dainichi, kalau nggak Sakai. Saya masih lihat sertinya, lupa ini. Yang gede, oh ya udah itu dulu. Nah ini Platinum Ogon. Ukuran ini kayaknya ini 75 up ini. 75 up. Kalau nggak salah ingat dulu ikan ini terakhir prestasinya paling tinggi basin size. Basin size A. Ya. Ini kayaknya 80 juga ini. 80 BU juga. Lebih kayaknya ya. Karena tadi ikannya karena di kedalaman 2 meter kelihatan kecil, begitu diangkatin langsung kelihatan gede. Cuman ada minusnya nggak sih kok buat kolam sedalam ini? Iya sebetulnya minusnya kecenderungan ikan makin gede dia makin suka di dasar. Makanya yang dikhawatirkan kalau kolam terlalu dalam itu ikan kelama-kelamaan bisa jadi sinking. Dan itu nggak bisa di treatment lagi kok? Agak bisa tapi sulit lah. Makanya kan sekarang kalau Blaze rata-rata standarnya bikin kolam koi maksimal 1,5 meter. Buat mengantisipasi sinking dan yang lain-lainnya. Dan lagian juga nikmatinya enak 1,5 meter. Sayang biayanya juga, sayang budgetnya. Kalau sampai 2 meter juga nggak fungsi sih. Nggak efektif lah intinya. Tapi ada yang kalau semisal ada customer yang minta ke dalam agak dalam? Bisa, kita kan by request. Tapi saya tetap akan menyarankan sebaiknya 1,5 meter Pak. Tapi kalau Bapak tetap mau 2 meter ya monggo. Itu. Wah keren, nanti kita akan lihat sistem backwash-nya sama ngosongin airnya ya. Keren juga ini. Ini dulu saya desain termasuk kepala saya puyeng waktu desain kolam ini. Karena waktu itu kalau Norma berarti ini teman-teman disutin sudutnya. Kita ruang gerak untuk kerjanya ini cukup sempit waktu itu. Kebayang nggak mepet tembok gitu. Jadi nggak gampang. Ini filter coba di shoot. Totalnya filter ini sama yang saya dudukin. Ini kapasitasnya hampir 50%. Ini juga kedalamannya? Ini kedalamannya kurang lebih yang di sini 1,5 meter. 1,5 meter. Ya, yang ini 2 meter lebih. Ya, hitung aja sendiri isi medianya berapa. Dan itu impor semua? Impor semua, beliau nggak mau yang murah. Kalau tak tawarin yang murah saya diomelin malahan. Ya, nggak usah terlalu panjang juga, nanti angel loh kamu gotongnya. Yamabuki Ogon, kalau nggak salah ini kalau nggak Sakasume, Isumiya, saya lupa lah, masih lihat settingnya. Banyak memori di kolam ini, banyak sekali memori. Yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan ya jujur waktu itu buat saya kebanggaan sendiri karena saya waktu ngisi kolam beliau itu rata-rata ikan yang di sini udah champion, udah grand champion semua. Dan waktu itu total pernah sampai 28 ekor. Iya, ini sekarang tinggal 6 kan, 6 apa 5 nih? 5 ya, ada yang sudah kita pindah ke Ronin, ada yang sudah dikasihin ke temannya beliau, ada yang sudah mati, ada yang sudah ya pokoknya banyak cerita lah gitu. Karena memang saya bilang kan waktu itu kan bahwa ikan terlalu sering di-show-in pasti resikonya besar. Mas semenjak pindah ke kolam itu masih sudah enggak. Tapi sebelumnya kan waktu masih di dealer, masih di Jepang kan ikan ini show terus. Iya. Wah ini susu ini piala GC-nya kalau nggak 5, 6 saya lupa lah. Pokoknya dulu setiap ikan ini turun selalu GC. Di zamannya itu kalau yang waktu itu ngikutin show kira-kira tahun 2016 sampai 2019 pasti tahu susu ini. Dari Samurai Koi dan ini Air Collection dari Narita, Kawakami seingat saya. Sebetulnya ada 2 yang waktu itu satunya jantan tapi udah dikasihin temennya beliau. Tuh. Yuk kita serok ikan berikutnya yang ketiga. Ini kan ada jantan ada betina ya? Iya. Kalau di tempat kolam gini nggak takut terbuai atau gimana? Ya sementara sampai sekarang sih amit-amit belum pernah sih buang telur di kolam. Woi, lusut. Nah ini teman-teman ya salah satu pertimbangan kenapa kita bikin kolam juga nggak terlalu dalam. Kalau mau ngangkat ikan berat, repot. Nyeroknya ini tekanan airnya 2 meter lebih ini sangat-sangat apa namanya? Sangat-sangat berat sekali. Nah ini kok aku Maruten, ini kondisinya udah agak drop. Ini kalau nggak salah dari Aneto ini.
Kayak gini aja pelatih bilang drop. Oh, drop. Ya kalau untuk show udah jelas nggak masuk. Makanya kan saya ngomong kalau saya nge-review ikan ya apa adanya, bagus bilang bagus, jelek ya bilang jelek. Ini mah untuk di kolam aja, udah nggak bisa show. Tuh, tapi ya maksudnya kalau ngelihat dulu modal belinya, ya mungkin nggak tahu lah nanti pokoknya intinya masalah mau dijual atau mau dikasihin temennya beliau atau apa nanti saya nanya sama beliau lah. Ini kayaknya pernah saya angkat habis buang telur ini kayaknya ikan ini. Oh, juga betina juga? Iya, betina. Seingat saya betina. Rata-rata dulu kolamnya beliau ini isinya maunya yang betina karena ngejar body dan ngejar jumbo. Dulu pokoknya beliau ini kalau nggak ikan dari Bless dan nggak dari Samurai nggak mau. Ya. Ini customer Semarang ya, buat teman-teman. Ini saat ini kita ada di kota Semarang, di daerah Semarang atas. Ya, beliau nggak mau disebut namanya, tapi yang pasti teman-teman bisa lihat kolamnya seperti ini, rumahnya seperti ini. Ya, itulah yang saya bilang, Sultan mah bebas. Bebas. Mau bikin yang mewah bisa. Ya, mau ngancurin yang mewah juga boleh, terserah. Ngancurin nanti mau dijadiin taman, tamannya juga nanti kita yang setting, nanti dibuat seperti kayak Japanese gitu. Terus rumput-rumput, ini tanamannya nanti kita tata ulang, intinya kita robohin dulu supaya rata sama terasnya. Nah, nanti untuk main-main anjingnya. Sekarang lagi suka anjing. Aduh, keren. Itu anjing mahal-mahal semua tuh. Ada Toys Poodle, ada Giant Poodle. Ya, yang pasti memang beliau ini kalau menyukai sesuatu, kura-kuranya itu juga gede-gede loh, mahal-mahal loh. Ya, nah sementara ini kura-kura sama anjing beliau belum bosen. Nanti kalau udah bosen ya pasti nggak tahu lah bongkar suruh apa lagi. Ya sayang, saya kolam ini banyak kenangan, banyak memori. Dulu saya ingat banget pengerjaan kolam ini pun dulu agak lama nih, sampai 3 bulan. Karena ada revisi, minta digedein medianya lagi, chambernya minta tambah lagi, termasuk chamber ini juga ditambahin lagi supaya airnya lebih bagus. Tuh. Ya, Pak, ambil lagi Pak ini Pak. Yuk, Mas Soyu udah serok lagi, udah bisa. Kalau ikan segede-gede gini makan masih banyak sih? Oh, banyak banget ini makannya. Makanya kayak vacuum cleaner ini. Tapi lihat dari body segini masih lincah-lincah ya? Oh, lincah. Iya, ini yang masih oke lah, ibaratnya sih. Ada yang untuk di kolam, ada yang masih bisa show. Tapi ya intinya sih ikannya masih oke. Cuman bener-bener beliaunya bosen, mau gimana lagi. Loh, untuk saya aja yang termasuk orang yang matanya cukup rewel, saya ini kan kalau ngelihat ikan normal kan tahu sendiri gitu loh. Baik ikan lokal maupun import kan mata saya ini kalau ibaratnya ikan kualitasnya seperti apa nggak mungkin meleset lah ibaratnya. Oh, saya masih suka ikan-ikan ini. Loh, ini bayangin kalau dipindah kolam 35 ton yang di Blok L. Yang satu kolam kebanting semua nih sama susuinya. Langsung mencuri perhatian. Mencuri perhatian. Ini Yamabuki Ogon. Dulu kayaknya seingat saya juga udah pernah champion, tapi sekarang kondisinya sih udah berat kalau untuk show. Tapi kalau untuk di kolam masih oke lah. Ini 80 cm lebih juga nih. Ini pasti Isumia, saya ingat karena yang kuning dulu ikan ini satu-satunya. Yamabuki Ogon dari Isumia, dari Samurai Koi juga. Fukurinya dulu ya. Kayaknya ini female juga ini, awas. Kepala dulu ya, yang masuk ya. Kepala dulu ya. Apa? Sip. Ada ya orang gitu. Kecil. Saya aja detail. Iya. Udah jumbo malah bosan, kolamnya mau dihancurin. Saya aja kaget waktu ditelepon beliau, dia ngomong, "Deh, ke rumah." Tak pikir wah mau belanja ikan nih, saya pikir gitu kan. Kolamku tolong dihancurin gitu, ikannya pindahin. Hah, saya ngomong. Yang bener, Bos. Ya bosan gitu mau ganti anjing. Ya udahlah. Sultan mah ditolak juga nggak bisa. Dan beliau ini termasuk bantu Bless Koi ini cukup banyak.
Dulu banyak juga belanja di Bleskoi, tapi ikannya dikasih-kasihin orang. Beli di kita sampai puluhan juta, ikannya dikasih temennya. Makanya saya waktu itu bingung, bos, tumben beli ikan murah itu buat temen gitu. Ya udah, iya. Ya intinya sih memang beliau jiwa sosialnya tinggi sih. Yang penting udah suka, udah apa, temen ada yang kepengen kasih, dibayar nggak mau. Nah ini ikan terakhir ini seingat saya sih kalau nggak ada Dainichi, Saka ini. Tapi memang ikannya gede, jumbo, tapi ya untuk usia udah berat. Kenapa? Bukan ikan ini jelek, tapi di arena banyak yang lebih bagus. Ya dari ikan ini semua susuinya yang masih bisa challenge GC. Yang lain ya untuk di kolam, ya misalkan Sio pun ya paling cuman ngejar 5 besar itulah. Tapi kalau untuk bisa 3 besar, first prize, apalagi Grand Champion udah berat. Ini Dainichi seingat saya nih. Jantan kayaknya yang ini. Iya. Jadi makanya teman-teman untuk edukasi juga bahwa ikan koi itu nilai utamanya bukan hanya di ukuran atau jumbonya gitu loh. Jadi kualitas juga penting, skin penting, warna penting, pattern penting, anatomi penting gitu loh. Jadi semuanya overall dilihat kalau show. Nggak cuman gede doang. Ini juga 80 cm lebih nih. Gede ini. Awas ya, kepala dulu ya. Nah ini kenapa kok saran untuk teman-teman ya yang mungkin mau ngosongin kolam atau ngangkat ikan, air ini jangan diturunin dulu. Kalau diturunin kita ngangkat ikannya sulit. Oh iya. Iya kan? Karena apalagi ini 2 meter. Oke, terakhir ini yang beberapa udah dironin. Ini supaya nggak kepanjangan nanti kita bagi 2 video lah supaya teman-teman juga nontonnya enak ya. Jarang kan kita bikin vlog ngancurin kolam, biasanya kan bikin kolam. Jadi ini prosesnya sampai menghancurin ya? Hancur total semua. Diuruk balik seperti semula. Diratain lagi sama teras rumahnya. Ini juga dulu kita pesan kacanya ini atasnya ini bukan fiber loh. Ini kanopinya ini kaca semua ini, dan tulangan besinya sama kacanya ini saya ingat banget tebel. Kalau nggak salah ingat dulu saya bikinin kanopi sama kaca sama tulangan ini kayaknya 100 juta lebih ini. Kayaknya 150 lebih malahan. Iya, dan semua speknya besinya bukan yang ecek-ecek, makanya 5 tahun juga nggak ada karatnya, nggak ada yang berkarat. Nah ini buat teman-teman ya, makanya kan saya selalu bilang bahwa kolam ini high-tech atau dengan mesin-mesin atau dengan peralatan yang high-tech itu biaya kosnya tiap bulan juga besar. Gitu. Jadi RDF, kemudian panel-panel lampu yang terangnya seperti ini, kemudian pompanya, waterfallnya, aeratornya. Itu kalau nggak salah ini sebulan listriknya ini untuk kolam ini tok ini hampir 5 juta. Buat kolam aja. Ya, 24 jam ini. Dan pompanya gede-gede nih, lihat nih. Pipanya aja segini. 6 in ini. Ini 6 in. Nah, kebayang kalau pipanya aja instalasinya 6 in, kan pompanya nggak mungkin kecil. Bener kok. Iya. Nah, nanti untuk lihat spek pompanya dan lain-lain waktu video kedua waktu kita bongkar aja. Siang boleh itu? Ya, siang. Pasti siang dong, ngerjainnya kan siang. Nah, kebetulan beliau sekeluarga mau keluar negeri. Jadi dia ngomong sama saya, sekitar 2 mingguan dia mau liburan ke luar negeri sama anak-anaknya. Nah katanya selama 2 minggu itu hajar dia. Pulang-pulang udah rata. Ya, karena ini teman baik saya dan termasuk beliau ini bantu ke Bleskoi ini banyak sekali lah. Makanya saya juga kalau dimintain tolong apapun pasti saya do the best lah seperti itu. Oke, selesai 5 ekor. Yuk kita angkat. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. Susahnya kayak gitu, ngangkatnya ikan gede-gede. Yuk kita ke sebelah sini Norma. Panjang kolam ini kira-kira sekitar 7 meteran. Ya, lebarnya ini 3,5 meter.
Ya, nanti kalau airnya udah turun semua, baru kedalamannya teman-teman bisa ngelihat. Nanti kalau udah hampir selesai kita matiin. Ini seroknya inggirin sekalian. Tuh, lihat sepanjang itu tuh sampai pojok sana, mentok. Ini termasuk kita bangun ini di lantai 2 ini, termasuknya. Ya, makanya dulu konstruksi dan lain-lain saya buat hampir double, cor semua. Cor lu setebel ini loh, lihat nih. Ini nggak main-main loh teman-teman. Makanya kan saya bilang RAB-nya cukup mahal karena tebelnya cornya aja segini nih. Ini setengah meter ada ini cornya. Beliau nggak mau pakai bata susun atau batako gitu, nggak mau dulu. Ini aja bongkarnya nggak gampang ini. Harus pakai alat. Pakai. Sekarang lu mau manual nutuin ini, wah bisa sebulan nggak kelar. Pakai alat, nanti saya pakai alat mesin drill. Tuh. Kita tunggu. Nah ini nanti kalau untuk jelasnya medianya ini kan nanti harus dibersihin semua potnya, kita angkatin semua. Jadi teman-teman tahu filternya aja ini bisa jadi satu kolam nih. Nih seperti ini nih. Oh. Oke, nah ini air sih nggak kita kosongin dulu deh. Saya lupa kan ada anjing. Takutnya nanti kalau dalam jatuh malah. Ini kan minimal kalau kecebur segini kan masih aman lah. Nah nanti kalau udah mulai kita hancurin, diratain. Nah ini kedalaman kayaknya 2 meter lebih ini. Dalam banget. Ya airnya ngeri ya, celing banget ya. Aduh sayang sebetulnya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya udah bosen, kepengen diganti taman yang ornamennya nanti Japanese Garden konsepnya. Nanti dikasihin rumput-rumput untuk anjing bisa main-main di sini. Ya pasti nanti saya jamin jadinya juga mantap lah. Boleh nggak ini? Hah? Oh boleh dong. Nanti waktu ngancurin kita bikinin vlog khusus biar teman-teman nggak penasaran kan kayak apa rasanya ngancurin kolam hampir setengah M. Agak sedih. Iya agak sedih, agak apa ya kalau buat saya ini aneh juga gitu loh karena biasanya orang panggil saya untuk bikin kolam. Ini orang panggil saya untuk ngancurin kolam gitu kan, untuk diganti taman. Ya yang pasti seperti itu teman-teman. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Tapi sebetulnya tadi kalau teman-teman urutin dari proses mulai ngangkat ikan, ngosongin kolam dan yang lain sebagainya, terus kemudian kita spek kolam juga udah kita jelasin kan kurang lebihnya. Ya semoga yang positif-positifnya teman-teman ambil gitu. Kalau yang tadi ngancurinya atau buang duit ya mau gimana lagi, memang itu kan udah jenuh kan, udah bosen gitu. Bahkan saya udah sempat ngerayu beliau atau mau digantikan yang kecil-kecil biar nggak bosen gitu kan, tetap nggak mau, tetap suruhnya ngancurin. Ya, thank you banget teman-teman yang udah menyimak. Nanti yang penasaran saksikan segera video yang berikutnya seperti apa suasana ngancurin kolam yang hampir setengah M ini dengan berikut isi media-media, peralatan dan lain-lain. Nanti kita akan bongkar tuntas semua. Nah, saksikan terus dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe dan share. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.